Etika Politik, Frans Magnus Suseno. Bab 3. Bentuk-bentuk legitimasi. 1. Pengantar. Pendobrakan legitimasi kekuasaan religius melahirkan etika politik. Semakin kepercayaan merosot bahwa penguasa diliputi oleh kekuatan-kekuatan adi duniawi, semakin muncul pertanyaan tentang apa yang menjadi dasar wewenang penguasa untuk mengatur masyarakat. Pertanyaan tentang dasar wewenang politis merupakan pertanyaan inti etika publik. Secara historis, pendobrakan legitimasi kekuasaan religius sudah dimulai lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ada dua perkembangan dalam pengertian manusia yang secara terpisah, bagaikan dua pasukan dalam rangka suatu gerak gunting klasik. Merobohkan dasar paham religius, wewenang politik, dan menempatkannya dengan tegas ke dalam dimensi sosial dan duniawi. Yang pertama adalah kesadaran bangsa Israel bahwa hanya ada satu Tuhan, Yahweh, dan bahwa segala dimensi realitas yang lain adalah ciptaan belaka. Musa mendemonstrasikan kesadaran itu berhadapan dengan Fir'aun, dibandingkan dengan kedaulatan Yahweh yang telah memutuskan untuk membebaskan bangsanya. Fir'aun dalam segala keperkasaannya tidak lebih dari seorang manusia yang sombong. Dan waktu Israel memperoleh seorang raja sebagai pemimpin, dia itu tidak lebih dari seorang manusia biasa yang kekuasaannya hanya sah selama sesuai dengan hukum dan keadilan. Apabila raja bertindak dengan tidak adil, para nabi menegur dia. Perkembangan yang kedua lahir bersama filsafat dalam paham modern 2600 tahun yang lalu di Yunani. Karena masyarakat Yunani tidak hidup dalam satu negara teritorial besar, melainkan terorganisasi dalam bentuk negara kota atau polis kecil. Urusan kenegaraan merupakan sesuatu yang biasa bagi mereka dan kekuasaan tampak sebagaimana adanya, sebagai organisasi rasional masyarakat demi kepentingan bersama. Lingkungan seperti itu menghilangkan kabut kegaiban dari bidang politik. Dengan demikian, urusan kenegaraan menjadi objek penelitian empiris dan pemikiran kritis. Lahirlah filsafat politik. Dua perkembangan penduniawian bidang kekuasaan politik itu secara mendalam mempengaruhi dua lingkungan budaya dan agama besar di dunia ini. Pertama dunia Kristen dan kemudian dunia Islam, yang sampai dengan abad ke-13 Masehi berada dalam komunikasi erat satu sama lain. Berdasarkan monoteisme dan dalam tradisi kebudayaan Yunani, agama Kristen dan Islam menolak identifikasi kekuasaan politik dengan alam adi duniawi. Waktu penguasa Yahudi mau melarang murid-murid Yesus untuk mewartakan Injil, mereka memberikan suatu jawaban yang boleh kita sebut sebagai rumusan klasik keyakinan akan keduniawian kekuasaan politik. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah 5:29. Begitu pula bagi umat Islam, penguasa hanyalah seorang manusia yang sebagai kalifullah wajib untuk mempertanggungjawabkan bagaimana ia menjalankan kekuasaannya. Dan walaupun berulang-ulang para kaisar Kristen dan penguasa Islam berusaha untuk meliputi diri dengan atribut-atribut adi duniawi, masyarakat sudah terlalu kebal untuk menghormati usaha-usaha itu. Penduniawian kekuasaan politik niscaya menimbulkan tuntutan untuk mempertanggungjawabkannya. Kekuasaan manusia atas manusia memerlukan legitimasi. 2. Paham umum legitimasi. Apa yang dimaksud dengan legitimasi kekuasaan? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, perlu dijelaskan dulu apa yang dimaksud di sini dengan kekuasaan. Kita dapat bertolak dari perumusan terkenal Max Weber bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri, sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan itu. Tetapi kekuasaan yang kita persoalkan di sini bukan segala macam kekuasaan, melainkan kekuasaan negara. Adalah ciri khas negara bahwa kekuasaannya memiliki wewenang. Jadi kekuasaan negara juga dapat disebut otoritas atau wewenang. Apabila kita di bawah mempergunakan istilah kekuasaan dalam hubungan dengan negara, istilah itu selalu dimaksud dengan arti otoritas. Apa itu otoritas? Otoritas atau wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan, yaitu kekuasaan yang tidak hanya de facto menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai. Wewenang adalah kekuasaan yang berhak untuk menuntut ketaatan, jadi berhak untuk memberikan perintah. Wewenang semacam itu bersifat deontis, dari kata Yunani deon yang harus.
untuk dibedakan dari wewenang epistemis, wewenang dalam bidang pengetahuan. Bocenski memberikan rumusan sebagai berikut. T memiliki wewenang deontis bagi sekelompok orang dalam wilayah wewenangnya apabila semua atau sekurang-kurangnya kebanyakan anggota kelompok itu mengakui wewenang T itu. Terhadap wewenang itu timbul pertanyaan tentang apa yang menjadi dasarnya. Itulah pertanyaan tentang legitimasi atau keabsahan kekuasaan. Terhadap setiap wewenang dapat dipersoalkan apakah wewenang itu absah atau tidak. Apakah hak pihak yang berwenang untuk menuntut ketaatan mempunyai dasar atau tidak. Keabsahan adalah istilah normatif. Mempertanyakan keabsahan wewenang berarti kita membandingkan wewenang dengan suatu norma. Apabila sesuai dengannya, maka wewenang itu sah. Apabila tidak, wewenang itu tidak sah. Dalam hubungan ini perlu ditegaskan bahwa keabsahan itu tidak identik dengan keyakinan masyarakat bahwa wewenang penguasa adalah wajar dan patut ditaati. Paham keabsahan sendiri tidak mengatakan apapun tentang apa yang menjadi norma keabsahan. Apakah norma itu adalah keyakinan masyarakat atau konstitusi negara atau suatu tuntutan lain tidak termasuk paham keabsahan. Sebagaimana segera akan kita lihat, kesesuaian suatu wewenang dengan keyakinan masyarakat hanya merupakan norma salah satu bentuk keabsahan, tetapi bukan unsur hakiki dalam paham legitimasi tersebut sendiri. 3. Objek legitimasi. Kita dapat membedakan berbagai bentuk legitimasi dari segi objek yang memerlukan keabsahan dan dari segi kriteria untuk menilai keabsahan itu. Dari segi objek, kita membedakan antara dua pertanyaan legitimasi, antara legitimasi materi wewenang dan legitimasi subjek wewenang. Legitimasi materi wewenang mempertanyakan wewenang dari segi fungsinya. Untuk tujuan apa wewenang dapat dipergunakan dengan sah. Wewenang tertinggi dalam dimensi politis kehidupan manusia menjelma dalam dua lembaga yang sekaligus merupakan dua dimensi hakiki kekuasaan politik. Dalam hukum sebagai lembaga penataan masyarakat yang normatif, dan dalam kekuasaan eksekutif negara sebagai lembaga penataan efektif dalam arti mampu mengambil tindakan. Terhadap hukum dikemukakan pertanyaan tentang hukum yang macam apa yang boleh dianggap sah. Apakah sembarang hukum asal perlu ditetapkan? Apakah sembarang hukum asal pernah ditetapkan? Apakah hukum harus mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu sehingga kita dapat membedakan antara hukum yang sah dan hukum yang tidak sah? Hal-hal mana yang boleh diatur melalui hukum dan mana yang tidak? Kalau ada, pertanyaan-pertanyaan serupa diajukan juga terhadap masing-masing norma hukum sendiri. Terhadap negara, pertanyaan paling fundamental adalah apakah negara memang berhak ada? Apakah dapat dibenarkan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat lembaga pusat yang berwenang untuk menetapkan norma-norma kelakuan bagi para anggota masyarakat dan memaksakan ketaatan? Pertanyaan dasar ini sekaligus menyangkut dasar hukum. Pertanyaan itu bukan sekedar iseng-iseng karena ada yang sama sekali menolak hak adanya negara, yaitu anarkisme. Apabila eksistensi negara dianggap dapat dibenarkan atau bahkan perlu, baru muncul pertanyaan-pertanyaan yang relevan bagi praktik kehidupan kenegaraan, di mana jawaban-jawaban juga kontroversial. Untuk apa negara boleh mempergunakan kekuasaannya, untuk apa saja yang nyata-nyata berada dalam kekuasaannya, atau ada bidang-bidang kehidupan manusia dalam masyarakat yang tidak boleh dicampuri negara. Sejauh mana negara berhak untuk menuntut ketaatan dari warga-warganya, dan sejauh mana para warga negara wajib taat terhadap negara. Legitimasi subjek kekuasaan mempertanyakan apa yang menjadi dasar wewenang seseorang atau sekelompok orang untuk membuat undang-undang dan peraturan bagi masyarakat dan untuk memegang kekuasaan negara. Sebagaimana akan diperbincangkan dalam hubungan dengan masalah demokrasi, pada prinsipnya terdapat tiga macam legitimasi subjek kekuasaan. 1. Legitimasi religius. 2. Legitimasi elit. 3. Legitimasi demokratis. Legitimasi religius mendasarkan hak untuk memerintah pada faktor yang adi duniawi. Jadi bukan pada kehendak rakyat atau pada suatu kecakapan empiris khusus penguasa. Kita dapat membedakan dua paham legitimasi religius. Yang pertama adalah legitimasi sebagaimana telah kami gambarkan dalam bab sebelumnya. Dalam paham ini, penguasa dipandang sebagai manusia yang memiliki kekuatan-kekuatan adi duniawi.
ilahi gaib, maka ia sudah bukan manusia biasa lagi dan wewenangnya tidak dapat diganggu-gugat justru karena berhakikat adi duniawi. Paham kedua mendasarkan wewenang penguasa pada penetapan oleh Allah. Misalnya, Saul dan Daud ditetapkan oleh Yahweh sebagai raja bangsa Israel. Penetapan itu pun tidak dapat diganggu-gugat manusia. Tetapi ada perbedaan mendalam terhadap paham legitimasi religius yang pertama. Dalam paham kedua, penguasa tetap manusia belaka. Ia tidak masuk ke dalam lingkup realitas gaib dan adi duniawi. Jadi ia tetap berada di bawah hukum moral sama dengan setiap warga rakyat lain. Daripadanya dituntut pertanggungjawaban atas cara ia memakai kekuasaannya. Waktu Raja Daud menghamili Sheba, istri Uria, kemudian menyuruh membunuh Uria, ia ditegur oleh Nabi Natam dengan keras dan mendapatkan hukuman ilahi. Perbedaan antara dua paham legitimasi religius itu ialah bahwa paham gaib tidak memungkinkan tuntutan legitimasi moral, sedangkan paham penetapan oleh Allah yang Maha Esa malah mempertajam tuntutan. Legitimasi eliter mendasarkan hak untuk memerintah pada kecakapan khusus suatu golongan untuk memerintah. Paham legitimasi itu mendasarkan anggapan bahwa untuk memerintah masyarakat diperlukan kualifikasi khusus yang tidak dimiliki oleh seluruh rakyat. Mereka yang memiliki merupakan elit masyarakat dan dengan sendirinya berhak untuk memegang kekuasaan. Kita dapat membedakan antara sekurang-kurangnya 4 macam legitimasi eliter. Yang pertama adalah yang tertua adalah legitimasi aristokratis. Secara tradisional suatu golongan, kasta, atau kelas dalam masyarakat dianggap lebih unggul dari masyarakat lain dalam kemampuan untuk memimpin, biasanya juga dalam kepandaian untuk berperang. Dengan demikian, golongan itu dengan sendirinya dianggap berhak untuk memimpin rakyat secara politis. 3 bentuk legitimasi eliter lainnya baru muncul di zaman modern sebagai pengganti legitimasi aristokratis yang dengan berakhirnya feodalisme tidak dipercayai lagi. Di sini pertama termasuk suatu legitimasi yang mau saya sebut legitimasi pragmatis. Orang golongan atau kelas yang de facto menganggap diri paling cocok untuk memegang kekuasaan dan sanggup untuk merebut serta untuk menanganinya, inilah yang dianggap berhak untuk berkuasa. Salah satu contoh paling jelas adalah pemerintah militer yang pada umumnya berdasarkan argumen bahwa tidak ada pihak lain yang dapat menjamin kestabilan nasional dan kelanjutan pemerintahan negara secara teratur. Yang kedua adalah legitimasi ideologis modern. Legitimasi ini mengandaikan adanya suatu ideologi negara yang mengikat seluruh masyarakat. Dengan demikian, para pengemban ideologi itu memiliki privilege kebenaran dan kekuasaan. Mereka tahu bagaimana seharusnya kehidupan masyarakat diatur dan berdasarkan monopoli pengetahuan itu, mereka menganggap diri berhak untuk menentukannya. Contohnya adalah hak otomatis Partai Komunis dalam negara komunis untuk memimpin negara, yang dalam kebanyakan negara komunis tertulis dalam undang-undang dasarnya dan tampak dengan jelas dalam kenyataan bahwa di negara-negara komunis penjabat paling kuasa dan terhormat bukan Perdana Menteri atau Presiden Nasional, melainkan Sekretaris Komite Sentral Partai Komunis. Bentuk ketiga dan paling modern adalah legitimasi teknokratis atau pemerintahan oleh para ahli, berdasarkan argumentasi bahwa materi pemerintahan di zaman modern ini sedemikian canggih dan kompleks sehingga hanya dapat dijalankan secara bertanggung jawab oleh mereka yang betul-betul ahli. Semua bentuk legitimasi eliter mempunyai kesamaan bahwa mereka berdasarkan pengandaian bahwa masyarakat sendiri tidak berhak dan tidak mampu untuk menentukan nasibnya sendiri. Bentuk dasar ketiga legitimasi subjek kekuasaan adalah legitimasi demokratis yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang merupakan salah satu pokok pembahasan dalam buku ini. 4. Kriteria legitimasi. Sesudah kita melihat segi-segi wewenang yang mana yang memerlukan legitimasi, sekarang akan dibahas kriteria-kriteria yang dapat dipergunakan untuk menilai keabsahan suatu wewenang atau kekuasaan. Pada prinsipnya, ada 3 kemungkinan kriteria legitimasi: legitimasi sosiologis, legalitas, dan legitimasi etis. A. Legitimasi sosiologis. Legitimasi sosiologis atau lebih tepat, paham sosiologis tentang legitimasi mempertanyakan mekanisme motivatif mana yang nyata-nyata membuat masyarakat mau menerima wewenang penguasa.
Sejauh sosiologi membatasi diri pada penggambaran fungsi-fungsi yang terdapat dalam masyarakat, sosiologi mengajukan pertanyaan apakah dan karena motivasi manakah suatu tatanan kenegaraan nyata-nyata diterima dan disetujui oleh sebuah masyarakat. Atau untuk mengikuti Prof. Miriam Budiarjo, motivasi-motivasi manakah yang mendasari keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Secara sampingan saja, di sini saya menyebutkan 3 motivasi pemerintah kekuasaan klasik sebagaimana dirumuskan oleh Max Weber. 1. Legitimasi tradisional, yaitu keyakinan dalam suatu masyarakat bahwa pihak yang menurut tradisi lama memegang pemerintahan memang berhak untuk memerintah, misalnya kaum bangsawan atau keluarga raja, dinasti, dan oleh karena itu memang sudah sepatutnya apabila pihak itu ditaati. 2. Legitimasi karismatik, berdasarkan perasaan kagum, hormat, cinta, atau masyarakat terhadap seorang pribadi yang sangat mengesankan sehingga mereka dengan sendirinya bersedia taat kepadanya. Misalnya kalau seorang dianggap mempunyai suatu perutusan khusus atau kesaktian. 3. Legitimasi rasional legal, berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seseorang pemimpin. Inilah motivasi paling biasa dalam masyarakat modern. Pihak yang memegang kekuasaan berdasarkan hukum dan menurut peraturan yang berlaku adalah penguasa yang sah. B. Legalitas. Kata legal yang seperti legitim berasal dari kata Latin lex, hukum. Berarti sesuai dengan hukum, suatu tindakan adalah legal. Apabila dilakukan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku, legalitas adalah kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Legalitas adalah salah satu kemungkinan kriteria bagi keabsahan wewenang. Legalitas menuntut agar wewenang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Suatu tindakan adalah sah apabila sesuai, tidak sah apabila tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Adalah cukup jelas bahwa legalitas tidak mungkin merupakan tolak ukur paling fundamental bagi keabsahan wewenang politik, karena legalitas hanya dapat membandingkan suatu tindakan dengan hukum yang berlaku. Selalu sudah diandaikan keabsahan hukum, tetapi bagaimana hukum sendiri dapat dicek legalitasnya? Barangkali dengan mengecek apakah norma hukum konkret yang mendasari penilaian tentang legalitas tindakan kekuasaan tadi ditetapkan sesuai dengan bagian hukum yang menentukan prosedur pembuatan hukum. Tetapi lalu timbul pertanyaan, apakah bagian hukum yang mengenai cara pembuatan hukum itu sendiri legal atau sesuai dengan hukum yang berlaku? Barangkali kita masih dapat mengacu pada Undang-Undang Dasar negara itu, tetapi paling lambat di situ kita tidak dapat bertanya terus. Pendasaran wewenang politik pada legalitas akhirnya merupakan regressus ad infinitum, mundur tanpa akhir. Karena hukum positif yang mendasari legalitas selalu harus berdasarkan sesuatu hukum positif lagi. Dengan kata lain, legitimasi paling fundamental tidak dapat didasarkan pada penetapan hukum positif. Secara historis, kenyataan logis itu diilustrasikan oleh fakta bahwa kekuasaan negara tidak pernah seluruhnya dapat dikembalikan pada suatu asal-usul yang legal. Pada permulaan, setiap negara kita tidak menemukan kesesuaian dengan suatu hukum, melainkan kekuatan keberhasilan. Yang menentukan ialah bahwa suatu sistem kekuasaan tertentu berhasil untuk mempertahankan diri dan memperoleh eksistensi politis. Pada permulaan, tatanan politik kita akan menemukan suatu kehendak yang berhasil memaksakan diri sebagai penguasa yang harus diakui. Hal itu berlaku juga bagi segenap negara yang tercipta dalam suatu wilayah yang berhasil untuk memisahkan diri dari suatu negara, yang lahir dari pemberontakan bangsa yang dijajah terhadap penjajah dan dari perombakan total sistem kenegaraan sebagai akibat suatu revolusi. C. Legitimasi etis. Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Legitimasi itu muncul dalam dua konteks. Pertama, setiap tindakan negara, entah legislatif, entah eksekutif, dapat dan harus dipertanyakan dari segi norma-norma moral. Penanyaan itu merupakan unsur penting dalam pengarahan kekuasaan ke pemakaian
ke pemakaian kebijakan dan cara-cara yang semakin sesuai dengan tuntutan-tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangkauan tuntutan legitimasi etis terhadap setiap kebijakan negara sendiri merupakan masalah etika politik yang akan kita bahas dengan cukup panjang lebar dalam hubungan dengan masalah teori hukum kodrat dan positivisme hukum. Legitimasi etis yang menjadi pokok bahasan etika politik tidak menyangkut masing-masing kebijakan dan kekuasaan politik, melainkan dasar kekuasaan politis itu sendiri, bukan norma hukum masing-masing, melainkan sistem hukum sendiri sebagai tata tertib penataan normatif kehidupan masyarakat dipersoalkan. Ditanyakan hukum macam apa yang secara moral, dilihat dari segi prinsip-prinsip moral, berhak untuk menuntut ketaatan dan mana yang tidak. Apakah kesesuaian dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku mencukupi sebagai dasar keabsahan moral suatu undang-undang atau isi undang-undang itu juga harus memenuhi tuntutan-tuntutan material tertentu. Terhadap negara sebagai penata efektif kehidupan masyarakat, dipertanyakan apakah adanya lembaga pusat masyarakat dengan wewenang untuk memaksakan tindakannya kepadanya dapat dibenarkan. Apakah segala macam tindakan negara sah? Apakah legalitas sudah mencukupi sebagai bukti keabsahan moral tindakan negara? Apakah ada batas-batas hak moral negara untuk mengambil tindakan dan bagaimana penentuannya? Apakah segala bentuk legitimasi subjek kekuasaan, religius, elit, demokratis, secara etis sama haknya? Ataukah ada yang harus didahulukan? Adakah hak anggota masyarakat untuk menentang kebijakan negara? Semua pertanyaan itu dijawab tidak dengan mengacu pada apa yang menjadi pendapat masyarakat yang bersangkutan, legitimasi sosiologis, juga tidak hanya dengan memperhatikan hukum yang berlaku, legalitas, melainkan atas dasar prinsip-prinsip moral menurut cara yang telah kami utarakan dalam bab pertama. Tuntutan legitimasi etis harus juga dibataskan terhadap dua bentuk legitimasi yang masih termasuk wilayahnya, yaitu legitimasi pragmatis dan legitimasi ideologis. Masalah ideologi dan akan dibicarakan dalam bab yang tersendiri, sehingga di sini beberapa catatan pendek kiranya mencukupi. Pragmatisme murni menolak tuntutan legitimasi etis sebagai abstrak dan ideologis. Ia menempatkan masalah kekuasaan ke dalam kerangka pemecahan masalah. Dalam kerangka itu, legitimasi etis dipahami sebagai tuntutan agar masalah-masalah dipecahkan sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Itulah yang ditolak oleh pragmatisme sebagai abstrak. Menurut pragmatisme, suatu pemecahan masalah adalah tepat apabila berhasil untuk menghilangkan keresahan yang menjadikan situasi itu dianggap masalah. Inilah etika pragmatisme, akan tetapi dapat diperlihatkan juga bahwa etika itu secara hakiki tidak mencukupi. Saya membatasi diri pada garis besar argumentasinya saja. Ada dua pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh pragmatisme. Satu, apakah secara etis sudah pasti bahwa setiap keresahan harus dihilangkan? Apakah tidak mungkin bahwa suatu keresahan lebih baik dibiarkan karena usaha penghilangan malah kurang bernilai? Misalnya, seorang calon ibu dapat saja menolak tawaran obat peringan rasa sakit waktu akan melahirkan karena ia menilai bahwa untuk menghayati keibuannya secara utuh, ia memerlukan pengalaman proses melahirkan secara alamiah. Bagaimanapun juga, penilaian bahwa di antara berbagai alternatif yang tersedia, yang paling baik adalah alternatif yang menghilangkan keresahan, merupakan penilaian etis sendiri yang tidak lagi dapat dibenarkan dengan argumen bahwa penilaian itu menghilangkan keresahan. Itu berarti bahwa pragmatisme mempergunakan kriteria penilaian etis yang tidak dapat dibenarkan dengan kriteria-kriteria penilaian etis yang diakuinya sendiri. Jadi pragmatisme bertolak dari pengandaian-pengandaian a priori yang tersembunyi dan dengan demikian bersifat ideologis yang tidak berhasil sebagai teori pendasar. 2. Kebanyakan keresahan dalam masyarakat bersifat kompetitif dalam arti bahwa usaha menghilangkan keresahan yang satu niscaya menimbulkan keresahan yang lain. Jarang sekali suatu kebaikan menghilangkan sumber keresahan dapat disediakan tanpa membebani pihak lain. Dengan kata lain, kita hampir selalu bergerak di antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Itulah sebabnya etika melawan utilitarisme murni, mempertahankan bahwa diperlukan suatu prinsip keadilan.
Prinsip itulah yang dipakai untuk mengambil keputusan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Prinsip keadilan sendiri tidak bersifat pragmatis, karena tuntutannya didasarkan pada hak pihak-pihak yang bersangkutan dan bukan pada pertimbangan apakah suatu tindakan meresahkan atau tidak, menguntungkan atau tidak. Menghormati hak-hak minoritas merupakan tuntutan keadilan yang berlaku entah sikap itu menguntungkan atau tidak bagi masyarakat sebagai keseluruhan, entah meredakan keresahan dalam masyarakat atau tidak. Pendekatan ideologis dibedakan dari pendekatan etis oleh karena ideologi sendiri yang mendasarinya tidak boleh dipertanyakan. Seorang ideolog hanya mempertanyakan apakah suatu kebijakan sesuai atau tidak dengan ideologinya, tetapi ideologi sendiri harus mutlak diterima. Sebaliknya, sebagaimana telah saya perlihatkan dalam bab pertama, prinsip-prinsip etika politik tidak bersifat mutlak, melainkan selalu dapat dan harus dipertanyakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip moral dasar yang sendiri kebal terhadap penyalahgunaan ideologis karena tidak dapat dipakai untuk membenarkan kebijakan-kebijakan konkret. Pendekatan ideologis merupakan pendekatan etis yang defisien atau cacat karena menuntut ketaatan buta terhadap suatu ajaran dan dengan demikian justru meniadakan kemungkinan pertanggungjawaban etis. 5. Kekhasan legitimasi etis. Untuk memahami hakikat legitimasi etis, perbedaannya baik dari paham legalitas maupun dari paham sosiologis, legitimasi perlu dilihat dengan jelas. A. Legitimasi etis dan legalitas. Kalau dengan legitimasi etis dimaksud pembenaran atau absahan wewenang negara berdasarkan prinsip-prinsip moral, maka legalitas menyangkut fungsi-fungsi kekuasaan negara dan menuntut agar fungsi-fungsi itu diperoleh dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tuntutan legalitas itu sendiri merupakan suatu tuntutan etika politik. Masih akan dijelaskan bahwa kesesuaian tindakan kekuasaan dengan hukum merupakan prasyarat kemampuan negara modern untuk berfungsi. Hanya keteraturan tindakan kekuasaan menurut suatu hukum menjamin bahwa negara tidak merosot menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang. Jadi legalitas termasuk salah satu unsur penting dalam legitimasi fungsi-fungsi kekuasaan negara tertentu. Namun, legalitas semata-mata tidak dapat menjamin legalitas etis. Alasannya sederhana saja. Legalitas hanya memakai hukum yang berlaku sebagai kriteria keabsahan. Padahal belum tentu bahwa hukum yang berlaku sendiri dapat dibenarkan secara etis. Kesesuaian wewenang negara dengan sembarang hukum belum dapat menghasilkan dasar yang mencukupi bagi keabsahan etis. Sebagaimana akan dibahas dalam bab 5, tidak sembarang hukum dapat dibenarkan. Hukum yang berlaku haruslah adil. Dari situ kita dapat menarik suatu kesimpulan yang mempunyai konsekuensi moral yang jauh. Walaupun negara harus bertindak sesuai dengan hukum, namun itu baru berupa prasyarat. Penggunaan kekuasaan negara belum tentu legitim secara etis asal saja sesuai dengan hukum. Penggunaan kekuasaan harus juga sesuai dengan kriteria-kriteria prapositif keadilan, misalnya dengan hak-hak asasi manusia, karena undang-undang merupakan hasil kegiatan legislatif negara sendiri. Tak mungkin negara dapat mendasarkan keabsahannya semata-mata pada kesesuaian tindakan-tindakannya dengan undang-undang itu. Jadi, negara tidak dapat membenarkan segala tindakan hanya dengan mengatakan bahwa tindakan itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau hukum itu tidak memadai, kalau segi-segi keutuhan manusia yang penting tidak diberi perlindungan, atau kalau ada undang-undang dan peraturan-peraturan yang dengan sengaja dibuat kabur dan luas untuk memberikan legalitas bagi tindakan-tindakan negara yang meragukan. Jangan dikira bahwa dengan demikian tindakan negara yang memanfaatkan hukum semacam itu secara moral lantas dapat dibenarkan. Legalitas belum menjamin moralitas negara. B. Legitimasi etis dan legitimasi sosiologis. Perbedaan antara legitimasi etis dan sosiologis sering sekali tidak diperhatikan. Padahal distingsi ini fundamental bukan hanya bagi etika politik, melainkan juga bagi etika pada umumnya. Moralitas belum terjamin oleh manusia. Moral belum terjamin asal manusia bertindak sesuai dengan pandangan-pandangan moral yang berlaku dalam suatu masyarakat. Anggapan ini dalam etika disebut kesesatan naturalistik, the naturalistic fallacy, karena berdasarkan jalan pintas bahwa arti sifat-sifat etis dapat didefinisikan dengan menunjuk pada sifat-sifat empiris.
Jalan pintas itu keliru karena tidak dapat dijelaskan mengapa identifikasi itu dibuat. Dalam kasus kita, belum tentu pandangan-pandangan moral suatu masyarakat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Sebagaimana pendapat dan penilaian moral saya, betapapun jujurnya, belum pasti betul. Begitu pula dengan pandangan-pandangan, norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, dan nilai-nilai moral masyarakat. Adalah tugas etika untuk mempertahankan keabsahan pandangan-pandangan dan norma-norma moral yang de facto ditemukan dari segi prinsip-prinsip. Etika tidak dapat mendasarkan diri pada pandangan-pandangan moral yang de facto dianut dalam suatu masyarakat, melainkan sebaliknya bertugas untuk mempertanyakan secara kritis. Jadi, legitimasi etis wewenang manusia tidak tergantung dari apa yang dipikirkan orang. Meskipun kebanyakan anggota masyarakat setuju dengan tatanan dan pola tindakan suatu negara, namun masalah kita tetap belum terjawab. Apakah tatanan dan pola tindakan itu memang dapat dibenarkan? Apakah kita memang wajib untuk menaatinya? Dari pengembangan ini, kita juga dapat menarik beberapa kesimpulan. Satu kesimpulan adalah bahwa suatu faktisitas normatif selalu dapat dan karena itu harus dipertanyakan secara etis. Fakta bahwa ada sistem-sistem norma dan hierarkis pemerintahan tertentu tidak dengan sendirinya menjamin keabsahannya, dan dengan demikian tuntunannya agar kita taat kepadanya tidak dengan sendirinya harus ditaati. Bahwa A mengatakan kepada B bahwa B harus taat pada C tidak membuktikan bahwa B memang harus taat pada C. Belum tentu pendapat A itu betul. Jadi pertanyaan tentang apa yang wajib kita lakukan tidak dapat kita jawab begitu saja dengan menunjuk pada apa yang oleh kebanyakan orang dianggap sebagai kewajiban dalam wilayah yang bersangkutan. Mungkin saja bahwa orang-orang itu keliru. Jumlah orang yang menganut suatu pendapat moral tidak menentukan apakah pendapat mereka benar atau tidak. Dan satu kesimpulan yang lebih konkret, dukungan mayoritas bagi kebijakan kekuasaan politik belum menjamin harkat moral kebijakan itu.